Nah, oke teman-teman, di sini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru, dan di sini mungkin saya membahas mengenai pemain keturunan, dan di sini mungkin saya lebih ke wawasan saja ya. Dan untuk pemain ini nanti apakah bisa bergabung ke timnas Indonesia, mungkin di sini saya akan melihat bagaimana potensi ke depan pemain ini, karena pemain ini ternyata setelah saya lihat teman-teman, ini memiliki potensi besar sekali dan memang usianya juga sangat relatif muda, yakni 20 tahun. Nah, banyak yang belum mengetahui sebenarnya saat ini ada pemain keturunan yang memang membela klub top Liga Inggris ya, yakni Sunderland ya. Kita ketahui Sunderland ini klub merupakan salah satu klub top Liga Inggris ya, walaupun saat ini berlaga di divisi Championship atau di Liga Inggris 2. Nah, tentu ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Saya akan membahas mengenai profil dan juga peluang-peluang pemain ini serta historical pemain ini, apakah dirinya memang memiliki peluang besar nantinya untuk membela Indonesia. Nah, dia adalah sosok Jason Sale. Dari namanya ini mungkin masih banyak yang awam ya, dalam artian belum tahu, dan juga masih banyak juga dari pencinta sepak bola yang memang mengikuti pemain-pemain Indonesian abroad, dan juga beberapa netizen yang memang menyukai konten-konten tentang pemain keturunan mungkin sudah banyak yang tahu. Nah, Jason Sale ini ternyata saat ini membela Sunderland, dan dirinya baru saja dikontrak ya, kurang lebih kurun waktu 1 bulan ini dia diresmikan oleh Jason Sale, diresmikan oleh Sunderland. Nah, usianya 20 tahun, kemudian dirinya bertinggi 195, artinya memang pemain ini sangat tinggi sekali teman-teman. Kemudian dia juga memiliki posisi sebagai back tengah, dan dia memiliki agen yang sangat terkenal juga, yakni K United, dan saat ini dia memiliki kewarganegaraan Belanda. Nah, saya akan melihat bahwa sebenarnya track record dari Jason Sale ini sangat luar biasa teman-teman. Dia pernah membela salah satu tim yang menurut saya ini juga tak asing untuk menciptakan pemain-pemain hebat seperti Edwin van der Sar. Kemudian ada beberapa pemain lainnya seperti Wesley Sneijder, yakni Nets Youth. Nah, dia berasal dari Akademi Nets Youth ini. Kemudian selanjutnya dia dengan prestasi dan juga pengalaman yang sangat luar biasa bersama Nets Youth di tahun 2017, akhirnya di tahun 2019 dia pindah ke PSV Eindhoven Youth. Nah, di PSV Eindhoven Youth ini di tahun 2019 dia berhasil tampil sebanyak 19 kali bermain di musim itu ya, dan itu membuat dirinya memang sangat bagus ya penampilannya. Nah, kemudian di tahun 2021 dia pun langsung bergabung bersama PSV U19. Nah, di U19 PSV ini di tahun 2021 dia juga dengan dengan kemampuan yang sangat luar biasanya sebagai back tengah, dia mampu tampil sebanyak 25 kali dan dia mampu mencetak 3 gol ya, sedikit produktif ya. Dan menurut saya sebagai pemain muda, usianya juga masih 16 tahun kala itu, dan dirinya mampu untuk membuktikan dengan sangat luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ya di tahun 2023 dirinya kurun waktu 2021 hingga 2023 itu dia bermain di PSV U21 ya, dengan penampilan yang sangat luar biasa di PSV U18. Ternyata pemain ini langsung naik karir. Nah, yang sangat luar biasa dari pemain ini awalnya ya, nilai transfer atau dari naiknya itu ya dari U18 ke U21 itu hanya 434 juta rupiah ya kalau dirupiahkan. Nah, artinya memang pemain ini sangat dalam pasar Eropa ya, pemain-pemain muda itu sangat rendah. Tetapi dengan permainan yang sangat luar biasa bersama PSV U21 ya, kemudian dirinya juga pernah debut di tim senior PSV sebanyak 3 kali. Ini yang membuat akademi dan juga beberapa pemandu bakat Inggris ya itu menyeleksi sosok Jason Sale ini. Jason Sale sebelum bergabung bersama Sunderland, dia memang sudah diincar ya oleh salah satu agen Manchester United. Namun waktu trial dia gagal. Namun dengan rezeki ya, mungkin ini menjadi rezeki dia. Memang dia memiliki beberapa langkah waktu itu, dia ke MU, kemudian trial ke West Ham United, kemudian akhirnya dia
trial atau mengikuti arahan dari pemandu bakat Sunderland, dan tak perlu waktu lama, cukup 2 hari dia diperkenalkan oleh Sunderland dengan beberapa strategi dan juga tes yang dia lakukan. Ternyata dia lolos dan alhamdulillah Sunderland pun mengontrak dirinya, dan dari 433 juta tadi menjadi yang sekarang itu nilai kontraknya bersama Sunderland itu 34,76 miliar. Nah, artinya memang pemain ini bukan pemain yang sembarangan ya, karena memang dirinya dengan performa yang sangat bagus ini membuat Sunderland itu sangat tertarik. Dan ini bukan Sunderland U21 ya yang mengontraknya, tetapi memang Sunderland senior. Jadi dirinya nanti berada di divisi Championship, dan mungkin jika Elkan Bagot ya dalam hal ini tidak dipinjamkan oleh Ipswich Town, nah ini bisa jadi Sunderland dan juga Ipswich Town ini akan ada pemain Indonesia dan juga pemain keturunan Indonesia, atau 2 pemain keturunan Indonesia yang berbeda negara. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa sebenarnya, teman-teman. Nah, kemudian apakah di sini Jenson Salz ini memiliki peluang untuk membela timnas Indonesia? Nah, di sini saya akan membahas mengenai karir di negaranya, di Belanda. Nah, untuk di data seluruh performa karir di Belanda ini ternyata sangat luar biasa, teman-teman. Untuk track record Jenson Salz ini, dia pernah bermain untuk U18 Div 1 Val, salah satu kompetisi timnas U18 Belanda. Kemudian dia juga pernah membela di timnas U17 Belanda. Terhitung di sini untuk timnas Belanda ya, teman-teman, dia sudah berlaga sebanyak 7 kali dan mencetak 2 gol. Nah, memang menjadi hal yang sangat luar biasa, dan secara statistik dia selalu menjadi starter. Nah, inilah teman-teman kurang lebih profil mengenai Jenson Salz ini. Namun yang jelas untuk peluang membela timnas Indonesia ya, dengan adanya beberapa track record yang sangat bagus, ini mungkin sedikit kemungkinan kecil ya untuk membela timnas Indonesia. Namun Jenson Salz ini ya, menurut saya jika memang PSSI nanti membutuhkan pemain ini ya, menurut saya ini menjadi opsi. Karena apa? Selagi dirinya belum bermain ya di timnas senior Belanda sebanyak 3 kali, dia masih bisa untuk pindah ke warganegaraan, apalagi usianya juga saat ini masih 20 tahun. Nah, masih ada 1 tahun lagi bagi dirinya untuk menentukan pilihan. Karena saya melihat bahwa beberapa bulan yang lalu ya, Jenson Salz ini juga memiliki ketertarikan untuk bisa bergabung bersama skuad Indonesia, karena dia sudah tahu bahwa Indonesia lolos di Piala Asia, dan dia masih memiliki keterkaitan erat karena sekarang ya banyak sekali keluarganya itu yang dari Ambon, dan juga dia sudah sering kali antara Indonesia dan Belanda, artinya liburan. Nah, memang dari keluarganya memang dia dibesarkan dari keluarga Indonesia, dari sang ibu, dan inilah yang teman-teman menurut saya menjadi nilai plus nantinya bagi sosok Jenson Salz ini untuk membela timnas Indonesia jika memang PSSI nantinya benar-benar serius mengincarnya. Nah, kemudian saya ingin membahas sedikit teman-teman ya, mungkin ini ke ranah PSSI terlebih dahulu. Kemarin PSSI membahas tentang akan mencari pemain-pemain grade A untuk timnas Indonesia, dan menurut saya teman-teman, Jenson Salz ini juga bisa menjadi opsi nantinya. Karena ya kalau kita terus sebenarnya untuk proses pemain keturunan ini sampai mana bang? Nah, ini banyak yang bertanya. Kemudian kenapa kok setiap ini selalu membahas pemain-pemain keturunan terus? Nah, saya ingin membahas terus, kemudian saya ingin mengumpulkan data-datanya, karena saya yakin dan juga saya percaya PSSI saat ini sudah mengumpulkan nama-nama yang memang disiapkan untuk timnas di masa yang mendatang untuk pemain-pemain keturunan. Karena saya melihat seperti ini, Sintayong dan juga PSSI ini saya yakin sudah ada perbincangan 4 mata, dan itu sudah dirahasiakan mengenai nama-nama pemain yang akan menjadi bagian timnas Indonesia. Kita sudah mendengar seperti sosok Tom Haye, kemudian ada Jay Ides, dan juga saat ini yang baru-baru ini adalah Mas Hilgers. Nah, itu memang pemain-pemain grade A yang memang saat ini diincar oleh PSSI, dan dalam tanda kutip ya, datanya itu udah
sudah masuk. Dan untuk Jason Self ini diharapkan nanti ya, mungkin jika PSSI, ya saya percaya PSSI sudah memiliki datanya, namun saya berpikir bahwa dengan track record yang sangat bagus, kemudian dirinya juga saat ini di Belanda ini juga belum ada event lagi, ini bisa menjadi penjajakan terlebih dahulu ya bagi PSSI ya. Siapa tahu dengan penjajakan itu, dengan negosiasi itu, Jason Self ini bisa bergabung bersama timnas Indonesia dengan kategori pemain Grade A. Nah, itulah teman-teman mengapa saya membahas mengenai konten pemain keturunan mengenai Jason Self ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang Jason Self ini? Apakah kalian setuju jika dirinya suatu saat bisa membela timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.